Jangan sampai kita berguru ke komunis Cina, itu haram. Selalu saya pesan pada Pak Jokowi, sebentar lagi Anda akan menetapkan Kapolri. Saya minta dipikir betul ya Pak Jokowi, jangan diangkat Kapolri yang akan meresahkan umat Islam. Kantor PBNU kedatangan Bapak Kapolri yang baru dilantik, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Yang dalam DNA-nya itu ada Islamofobinya, Jadi jangan dipilih yang sampai ada gejala Islamofobi karena akan runyam. Saya menolak keras kalau ada orang mengatakan di Indonesia ini ada Islamofobia, di mana orang Islam itu didiskreditkan. Tidak ada Islamofobia. Kalau Islamofobia di dalam ilmu itu dikatakan, Islamofobia itu satu konsep yang mengatakan bahwa pemerintah takut dan benci terhadap umat Islam. Umat Islam itu takut dan malu disebut umat Islam. Disebut Islam, sehingga kalau di dalam Islamofobia orang Islam itu sembunyi-sembunyi. Sementara pemerintahnya selalu mengincar. Nah di Indonesia sekarang tidak ada itu. Pemerintah tidak punya program anti-Islam. Sama sejak dulu pemerintahnya ya sholat, ya rajin sholat biasa. Tidak malu juga dan tidak takut. Rakyatnya juga biasa. Sekarang itu umat Islam sudah masuk ke berbagai institusi pemerintah. Nggak apa-apa, saya malah senang gitu. Tapi ini adalah saya kira logika saya sebagai pengamat, katakanlah bahwa ini yang paling nyaman, paling aman, paling cocok dengan Pak Jokowi. Nah, kalau yang kita tahu kan reformasi tidak bisa kita lihat cuma tanggal 18 Mei, tapi harus mundur 1 tahun berikutnya. Misalnya Amin Rais memang tidak pernah menolak Soeharto sebelumnya. Kalau salah satu tuntutan reformasi itu adalah turunkan harga Soeharto dan keluarga, saat itu istilah kita, Amin Rais tidak terlibat sebelumnya seperti itu. Jangan-jangan pemerintahan Pak Jokowi ini itu menjadi neo Orde Baru. Kita kalau mau kecewa, zaman Pak Harto 32 tahun, orang NU itu dipinggirkan paling pinggir. Yang namanya tentara yang bikin Golkar itu, nindas NU luar biasa. Banyak kiai hilang, banyak macam-macam. Tapi tetap dalam pemilu NU masih berkibar menyaingi Golkar yang pakai kekerasan itu. Lantas sekarang mereka berbicara tentang penderitaan, kezaliman yang berlaku pada umat Islam selama 5 tahun ini. Ini bagaimana bisa? Saya lahir besar di tanah Papua dan saya tahu persis tentang kezaliman yang pernah berlaku bagi orang Papua dan penderitaan sejak Orde Baru berkuasa. Yang sedikit akademik soal perkembangan politik Indonesia setelah 1998. Bahwa setelah Pak Harto tumbang kan bukan hanya kita memasuki sebuah era baru yang disebut era reformasi, tetapi sebetulnya ada pertempuran kekuatan politik yang lebih dahsyat. Ya, yang sebelumnya kekuatan Islam politik yang berada di bawah tanah, kemudian muncul yang ada di partai-partai yang ada, keluar dan bikin partai baru berjubah agama. Jangan-jangan pemerintahan Pak Jokowi ini itu menjadi neo Orde Baru. Ketika mendekati bulan Mei itu tidak ada semacam konsolidasi bersama dengan Pak Amin misalnya. Pak Amin bukanlah sosok yang oposisi penuh sepanjang masa Orde Baru gitu. Kadang-kadang terlihat dekat dengan pemerintahan Soeharto, kadang-kadang terlihat seperti oposisi. Dengan tampilnya seorang Jokowi, ini ada suatu harapan yang dimiliki oleh orang Papua. Itu perlu digarisbawahi loh. Bahwa sekarang orang Papua merasa dirinya ada harapan dengan adanya kepemimpinan Jokowi. Dia akan berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Habis gitu, saking takutnya sama NU, terus dibonsai, dijadikan P3. Bareng-bareng yang lain, Parmusi Sakmitulute itu yang tidak punya umat itu, yang punya umat mau NU tok. Kayak Pak Amin Rais, ngomongnya kayak comberan, hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan tingkat demokrasi di era pemerintahan Jokowi dan SBY lebih baik dari pemerintahan Soeharto. Dalam hasil riset SMRC, mayoritas publik menilai bahwa pemerintahan Soeharto bersifat diktator, sementara pemerintahan SBY dan Jokowi dinilai pemerintahan yang demokratis. Dalam skala 1 sampai 10, Soeharto mendapat skor 4,79, SBY mendapat skor 7,15, sementara Jokowi mendapat skor 7,37. Karena kunci pokok daripada penghayatan pengalaman Pancasila
adalah Eka Prasetya Bangsa Dasar yang telah dirumuskan dalam P4 yang telah diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian SMRC juga meneliti tren demokrasi Soeharto, SBY, dan Jokowi. Hasilnya 56% responden menilai Soeharto diktator, 33% menilai Soeharto demokratis, 11% responden lainnya menyatakan tidak tahu. Ada 77% responden menilai Jokowi demokratis, hanya 18% yang menilai diktator, dan 5% lainnya menyatakan tidak tahu. Kemanusiaan kita bisa dikatakan cenderung menjadi kemanusiaan agak zalim dan tidak lagi beradab. Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Amin Rais. Mengapa? Tanya sana dong bertanya. Apain dendam Mama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Saya sudah pernah selangkah lagi jadi presiden, saya mundur. Padahal kalau saya ngotot pada waktu itu dan Amin Rais tidak melakukan manipulasi, saya presiden secara aklamasi. Tangkap oknum polisi bejat itu yang telah membantai dan membunuh 6 laskar FPI yang tidak berdosa. Karena menurut TAP MPR pada waktu itu, kalau calon presiden yang memenuhi syarat cuma satu, itu diketok palu disahkan oleh MPR. Hanya Pak Amin aja mengatakan 3 calon disahkan, padahal jam 8 pagi ketika pendaftaran ditutup, cuma saya sendiri, dan saya udah ketawa sama teman-teman. Oknum polisi bejat tadi segera dipublikasikan ke publik bahwa polisi benar-benar sudah akan menegakkan keadilan siapapun yang melakukan kezaliman itu. Perilaku politik Pak Amin itu kan orangnya memang keras gitu ya sejak dulu, tapi menurut saya yang belakangan ini agak overdosis gitu. Nampaknya di berbagai tempat Pak Amin itu hanya selalu menyerang Jokowi aja. Misalnya yang terakhir dia menunjuk gambarnya Jokowi, ini orang sebentar lagi akan dilengserkan oleh Allah. Karena itu implikasinya tidak bagus bagi Pak Amin. Kalau ternyata misalnya Jokowi tidak lengser, berarti Allah tidak percaya pada omongan Amin. Lebih dipercaya oleh Allah tuh Jokowi, kan gitu. Kalau seorang incumbent, seorang petahana ya, itu bahasa bisa petahana dari incumbent itu kalau di bawah 50% itu untuk menang kembali. Akan ada Kapolri baru, saya yakin ya akan dipilih Pak Jokowi, itu Kabar Eskrim sekarang ini, Pak Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Pendapat ulama besar Ibnu Taimiyah, innallaha yuqimud daulatal adilata wa in kanat kafiratan wa la yuqimudz zalimata wa in kanat muslimatan. Sesungguhnya Allah akan memperkuat negara yang adil walau negara itu dipimpin oleh seorang non-muslim kafir. Jadi saya tidak pernah sedikit pun merasa takut atau khawatir. Ini adalah keinginan saya sebagai warga negara demi republik yang kita cintai ini. Sebuah janji yang pernah diucapkan oleh orang tua yang bernama Amin Rais. Apabila dalam kurun waktu 6 bulan Jokowi tidak mampu menunjukkan kinerjanya, maka Amin Rais ini orang tua yang selalu bikin gaduh ya. Jadi kalau ada 2 calon, muslim, non-muslim, sama-sama memenuhi syarat, sama-sama mempunyai kapasitas, kapabilitas, mempunyai akhlak, moral, integritas yang baik, sama-sama orangnya mampu, adil, bersih, maka kita harus mendahulukan yang muslim. Harus itu, jangan sampai kita mengangkat yang non-muslim. Tapi kalau kira-kira yang muslimnya semua belepotan, hanya ada yang adil, yang kira-kira pantas menjadi pemimpin, kapasitasnya dan integritasnya maksimal, baik, non-muslim. Yang muslimnya kurang memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, maka pilihlah yang adil. Di dunia, ini masalah dunia tadi saya katakan. Walaupun di akhirat ini bukan akhirat. Ya. Kemanusiaan kita bisa dikatakan cenderung menjadi kemanusiaan agak zalim dan tidak lagi beradab. Tapi lebih parah anaknya Amin Rais. Yang perempuan, dia bilang ini adalah Cut Nyak-Dien. Beliau buat saya ada Cut Nyak-Dien masa kini. Kartini masa kini. Taunya. Dan saya juga senang katanya polisi segera akan mengungkapkan apa teman-teman mereka dibandingkan dengan teman-teman Komnas HAM gitu. Ini bagus sekali gitu. Tambah lagi sekarang yang ngoceh.
Tambah lagi sekarang yang ngoceh. Dan selama saya kenal, beliau seorang perwira polisi yang profesional dan bertindak tegas. Selama ini yang saya tahu, beliau sangat hormat dengan ulama dan para kiai. Waktu di Banten antara lain tidak asing lagi, bahkan bisa dikatakan warga NU cabang Nasrani lah. Warga NU cabang Nasrani lah. Baru yang kemarin baru saja dilantik mendapatkan kesempatan untuk bisa menghadap beliau selaku pimpinan Ketua Umum PBNU, di mana memang secara non formal sebenarnya seperti beliau sampaikan kami sudah cukup lama, namun sebagai Kapolri secara formal maka penting bagi kami untuk berkunjung ke salah satu ormas Muslim paling besar, tentunya dalam rangka mensinergikan program-program yang akan kita laksanakan ke depan. Tapi yang penting memang saya tetap ingin menyampaikan yang sudah membunuh, membantai 6 laskar itu ditangkap. Mas Amin tuh mau ngeliciin saya. Dia nggak ngerti. Wong saya ini mbahnya licik. Tapi waktu Pak Amin bilang ada 3 itu, sempat diprotes oleh 2 orang, si Tamrin sama Yusuf Amir Faisal. Ini Pak Amin bagaimana? Wah, Pak Amin langsung ketok palu. Sah. 3 hari kemudian saya datang ke MPR. Saya cek di Sekretariat Jenderal. Tidak ada syarat-syarat. Jadi saya tidak pernah sedikit pun merasa takut atau khawatir. Ingat ya Amin Rais, Anda sebagai orang yang mengaku taat agama, sampai Anda mati pun janji itu wajib Anda penuhi. Khawatir ini adalah keinginan saya sebagai warga negara demi republik yang kita cintai ini jangan ke depan makin kocar-kacir gitu. Kalau tidak mampu memenuhi janji yang pernah Anda ucapkan dulu, ya Anda minta maaf dong sama Jokowi atau Anda minta maaf sama rakyat Indonesia. Jangan-jangan pemerintahan Pak Jokowi ini itu menjadi neo Orde Baru. Kalau mau kita bertanya apakah bermasalah atau apakah salah kalau misalnya kekuatan Pak Harto kembali berkuasa? Oh jelas itu sebuah kesalahan, itu sebuah kecelakaan besar. Karena kita mengenang Soeharto tidak lebih dari cerita-cerita kelam soal korupsi, soal pelanggaran hak asasi manusia, soal pembatasan hak-hak sipil masyarakat. Gerindra melihat? Saya minta dipikir betul ya Pak Jokowi, jangan diangkat Kapolri yang akan meresahkan umat Islam. Meningkatkan hubungan sinergi umarok dan ulama di dalam melaksanakan program-program pemeliharaan harga Kamtimas, karena memang ke depan Polri tidak mungkin bekerja tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena jadi saya merasa saya dikerjain sama Amin Rais, dan saya berkali-kali ngomong seperti ini terbuka di TV, dan sampai hari ini Amin Rais tidak pernah membantah. Kalau dia bantah saya akan ladeni. Pak Amin tuh bilang saya mau cari Gus Dur dan dia mau kembali ke rumah Habibie sebelumnya. Sampai nanti terjadi kecurangan yang sifatnya itu terukur, sistematik dan masif, ada bukti itu, kita nggak bakalan ke MK, nggak ada gunanya. Tapi kita langsung people power. Jadi nggak ada sejarahnya dalam people power, orang menumbangkan sebuah rezim dan kemudian yang tokoh baru ditokohkan menjadi pemimpin. Saya kira sekarang kita menghadapi pilpres dalam demokrasi yang. Kalau sampai terjadi kecurangan yang TSM tadi, tidak pernah akan mengakui, apalagi dipaksa-paksa untuk membawa kasusnya ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu sekarang sudah terjadi ramalan saya itu, saya juga mengatakan people power. Mas Amin Rais yang ingin survive, ingat people power di Filipina atau di Indonesia 98 itu menghadapi rezim otoriter. Maka analisis yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita juga Bapak Profesor Dr. Amin Rais, kekuatan people power itu mesti dilakukan. Inilah kekuatan people power, insya Allah. Fair, ya, terbuka, dan saya pikir ya kita ikuti aja pemilu ini. Jadi bukan dengan people power. People power itu ya dengan voting, dengan pemungutan suara. Itulah people power. Kalau sampai terbukti nanti ada kecurangan yang terukur, sistematik, ya, ada grand design dan masif tuh akan ada people power. Kalau Anda mengatakan people power dengan cara itu ada sebuah bentuk subversi dan makar terhadap demokrasi, Anda akan membawa kita dalam perpecahan. Makanya Pak Amin Rais, kalau udah tua ya menengae, ngomah, jangan banyak bacot.
Begitu saya laporkan Egy Sujana dan Anda ke polisi, Anda buru-buru cuci tangan, Anda buru-buru ganti, tidak people power. Itu sudah kelihatan bahwa Anda adalah manusia yang tidak konsisten. Manusia seperti ini tidak pantas dipercaya perkataannya dan perbuatannya. Anda salah satu manusia yang selalu membuat gaduh dengan statement-statement Anda yang nggak jelas. Lihat nih, saya masuk ke DPR, saya jadi presiden nih. Karena saya calon tunggal. Toh saya rela mengalah, memberi kesempatan kepada Gus Dur untuk menjadi presiden pada waktu itu. Jadi saya tidak bercuri kalau saya mengatakan saya tidak terlalu cinta dengan jabatan. Tidak persoalan sakit hati, tidak sakit hati. Tapi itulah satu fakta. Dan saya sudah mengatakan nih, Pak Amin tidak fair. Dan sampai hari ini Pak Amin Rais tidak pernah membantahnya. Kalau yang saya katakan tidak benar, saya yakin Pak Amin sudah lama membantahnya. Tapi kalau beliau membantahnya, beliau akan saya ajak ke gedung MPR. Ayo kita buka arsip sidang MPR tahun 1999.